Desa Teluk Hilir sudah lama menjadi daerah jajahan Belanda. Namun akhir-akhir ini beredar desas-desus bahwa desa tersebut akan dimusnahkan untuk dibangun sebuah markas militer penjajah. Warga desa hidup serba kekurangan karena mereka sedang dijajah oleh Belanda. Mereka dipaksa untuk menanam tanaman yang dibutuhkan untuk perang seperti jarak. Bagi para penduduk yang berani menentang akan langsung dijatuhi hukuman mati. Meskipun terlihat tunduk, namun para pemuda sedang membuat rencana pemberontakan terhadap Belanda yang ternyata bertepatan dengan rencana Belanda untuk memusnahkan kampung itu. Pagi hari di sekitar kebun jarak. Cepat kerjanya. Nanti ada jenderal datang untuk melihat kalian. Yang Mas akan masuk sel dan tidak akan dibebas. Baik, Tuan. Seseorang datang dari kejauhan dengan memakai seragam lengkap dan tentara pengawal. Jenderal, sepertinya tanah itu subur sekali. Lapor Jenderal, semua tanaman sudah siap dipanen. Kerjamu bagus. Jenderal, saya dengar pasukan di wilayah utara semakin terdesak. Apakah benar? Ya, itu benar. Tapi semalam balai bantuan dari pusat sudah datang dan akhirnya kita menang. Tapi kita memerlukan tanah yang aman dan luas untuk membangun markas militer dan mendirikan benteng agar pertahanan kita tidak mudah dibobol. Kira-kira di mana akan didirikan markas itu? Ada beberapa tempat, tapi aku memilih desa ini. Bukankah desa ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan perang? Ya, tapi kita memerlukan markas yang kuat dan lokasi desa ini sangatlah ideal. Susun rencana untuk membakar seluruh desa saat penduduk lengah. Siap, Jenderal. Siap. Dari semak-semak, seorang petani jarak mengamati pembicaraan mereka dan berlalu pergi setelah semuanya selesai. Malam hari di rumah Suseno. Semua rencana kita kalah cepat. Ada apa? Mereka minta putih lagi. Kali ini masalahnya lebih penting. Mereka akan membangun markas baru dan semua kampung akan dibakar. Mereka sangat keterlaluan dan kecil. Semua telah kita berikan. Bahkan makanan pun kita kekurangan. Akan mereka melaksanakan menjelang malam saat pasukan Belanda masuk wilayah ini. Kita harus bergerak cepat untuk mengungsikan para warga tanpa mereka ketahui. Kita pindahkan orang tua rentang, anak-anak, perempuan ke hutan. Semua pemuda harus turun untuk melakukan perjuangan. Apa tidak terlalu juga, Pak? Tidak. Apa artinya persiapan kita selama ini? Jika tidak, kita harus menyerah kalau begini. Bang, kita bersenjata dan kita tidak. Bagaimana kita bisa menang? Kita sudah memiliki cadangan senjata di tempat yang mereka tidak tahu, kan? Iya, semua warga desa harus tahu dan merencanakan dengan matang. Pagi hari di depan rumah Hendrik. Pasukan lain sudah datang untuk membantu. Sudah, Jenderal, dan nanti malam eksekusi siap dijalankan. Bagus, semua menjadi tanggung jawabmu. Jika gagal, kaunya saya penggal. Baik, Jenderal. Dari semak-semak. Tidak salah lagi, nanti malam membantai. Menjelang malam, semua penduduk harus diungsikan dan senjata disiapkan. Siang hari di rumah Suseno. Seluruh penduduk sudah tahu dan mengungsi. Sudah. Para pemuda juga sudah siap. Menjelang tengah malam, desa akan kosong. Kita mulai perjuangan. Sisakan beberapa pemuda untuk menjaga warga desa. Menunggangi pengungsian. Ya, kita akan melakukan serangan gerilya yang terduga saat mereka membakar desa di malam hari. Pasukan Belanda pasti tidak akan menduganya. Ya sudah, sekarang kita kembali ke rumah masing-masing dan bertemu menjelang malam di hutan sebelah barat. Aku percaya kita akan berhasil. Tengah malam di perbatasan desa. Penduduk sudah tertidur pulas. Ini saat yang tepat untuk menyerang. Aku tidak ingin ada satupun orang yang tersisa dari desa ini. Aku habis bakar semua. Kalian mengerti? Ya, Pasukan mulai memasuki desa dan membakar satu persatu rumah warga dengan cepat. Namun ada yang aneh. Desa tampak hening padahal pasukan bersenjata sudah siap menembaki mereka. Tiba-tiba segerombolan orang tak dikenal menyerang dari belakang. Para pemuda berhamburan keluar dari tempat persembunyian dan menyerang para pasukan membabi buta.
Hendrik akhirnya tewas dan pasukan yang tersisa lari terbirit-birit. Mereka mengabarkan kepada jenderal bahwa penyerangan gagal, dan jenderal akhirnya menarik pasukan. Sudah dikobarkan, mari kita memerdekakan tanah air kita ini. Cerita drama ini merupakan salah satu gambaran bagaimana para pejuang mempertahankan tanah kelahirannya dari penjajahan yang sudah mereka alami selama puluhan tahun. Drama ini diakhiri dengan kemenangan di pihak bangsa Indonesia. Namun kita harus ingat bahwa meskipun sudah merdeka, kita harus mengisinya dengan prestasi dan membanggakan negeri ini. Drama ini merupakan satu dari banyaknya contoh naskah drama tentang perjuangan lainnya yang bisa Anda jadikan bahan untuk pengetahuan.